Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Bos, jikalau Anda yang merasakan, aduh, terlambat sudah. Misalnya ada sebuah penyesalan, ada suatu kejadian, Anda tidak bisa lagi rewind atau putar ke belakang. Tidak bisa lagi undo your mistake atau tidak bisa lagi untuk memperbaiki kesalahanmu. Ingat, dalam kamus orang percaya, dalam Kristus tidak ada kata terlambat. Itu menjadi judul kita hari ini, tidak ada kata terlambat. Buka bersama dengan saya di Yohanes pasal 11. Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Saya bacakan ya. Maka masih gula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkanlah ia pergi. Tidak ada kata terlambat. Justru ketika kita hampir menyerah atau mau give up, malah jangan menyerah, sebab mujizat sudah dekat. Misalnya kalau kita mau mendaki gunung, dari jauh kelihatan gunungnya. Janji Tuhan itu kelihatan dari jauh. Tapi waktu dekat, malah kita nggak lihat gunungnya. Jangan sampai kita menangis, lalu kita kalap dan berkata, mana gunungnya, aku tersesat. No, kemungkinan besar gunungnya sudah ada di hadapanmu. Malah mungkin Anda sudah mulai mendakinya. Janji Tuhan kelihatan dari jauh, nampak jelas. Tapi waktu mujizat sudah semakin dekat, biasanya disitulah kita digoda untuk lepas pengharapan. Putus asa itu suatu sinyal, bukan sinyal dari Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah memberi kita roh kecewa. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita benih-benih discouragement. Patah semangat itu bukan dari Tuhan, tapi putus asa itu seringkali adalah panah api si jahat. Karena si jahat tahu mujizatmu sudah dekat. Jangan lemparkan handuk putih pada waktu kita merasa percuma. Malah justru kita harus lari sekencang-kencangnya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Kalau kita gak kuat sendirian, minta yang lainnya doakan. Jangan putus pengharapan. Hari itu Lazarus mati. Saudari-saudarinya ini, ya, mereka semuanya sudah hilang, sudah pupus semua harapan. Namanya orang udah mati kok mau diapain lagi? Kalau dia masih sakit keras, masih bisa diusahakan. Apalagi kalau sakit ringan, ayo cepat. Kita tangani dini. Karena masih ada besar sekali chance atau kesempatan. Tapi kalau orangnya sudah meninggal gimana? Mau diapain lagi? Tapi mari kita belajar hari ini bahwa dalam Kristus tidak ada kata telat. Ayat 38 yang dirasakan Tuhan ketika melihat kemustahilan di depan mata, melihat Lazarus yang sudah jadi mayat, maka masih gula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup erat dengan batu. Ayat 38 ini sangat tidak manusiawi. Maksudnya sangat ilahi. Dan Tuhan mau kita naik kelas. Jangan suruh Tuhan jadi kayak kita. Jangan suruh Tuhan menjadi seperti Anda dan saya. Kita yang harus naik pangkat. Iman itu mengangkat kita di level Tuhan. Bukan jadi Tuhan ya. Iman itu mengangkat kita untuk berada di posisi untuk melihat dari sudut pandang Allah. Mari kita lihat apa yang terjadi. Bukannya Yesus itu putus asa, lalu melihat kemustahilan, down hatinya,
Waktu dia pergi ke kubur itu, apalagi di depan mata kubur itu tertutup rapat. Apalagi belum lagi Tuhan Yesus itu datang berapa hari terlambat. Kalau kita baca cerita atas-atasnya di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan sengaja nggak mau datang tepat waktu menurut waktu manusia, menurut waktumu dan waktuku. Untuk mengajarkan pada kita, asal ada Tuhan, nggak ada yang namanya terlambat. Tuhan itu bisa memutarbalikkan segala sesuatu. Maka masyigu hatinya. Bukannya Yesus jadi takut, bukan Yesus jadi panik melihat, waduh udah telat, tahu gitu, titik, isi sendiri. Tahu gitu aku datang lebih pagi. Kalau tahu dari dulu, aku pasti hindari. Yesus nggak begitu, tapi masyigu. Kata masyigu itu bukan hanya belas kasihan, itu iya, karena compassion, karena belas kasih Tuhan itu selalu menjadi cikal bakal mujizat terjadi. Tapi kata masyigu itu juga hatinya itu kokoh, hatinya itu teguh. Tantangan itu justru membuat kita kuat loh, jangan salah, bukan malah membuat kita lemah. Kalau kita itu mengalami challenges ahead, di depan sana ada hal-hal yang sifatnya susah, sulit. Bukan turun gunung, malah menanjak. Semakin sukar keadaan, apalagi mustahil. Malah hati kita bukannya lemah, harus semakin kuat dalam janji Tuhan. Hati kita harus diteguhkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Hati kita masyigu, bukan kehilangan pengharapan atau pegangan. Kata Yesus, coba lihat ayat 39, angkat batu itu. Dapatkah Anda merasakan otoritas pada suaranya? Yesus berkata, angkat batu itu. Ini namanya strong heart. Hanyalah hati yang kuat yang bisa berkata kepada seseorang, batu itu, angkat. Memang ini adalah suatu ilustrasi ya. Angkat batu itu, waktu itu Yesus sebagai langkah menuju Lazarus dibangkitkan. Kalau batunya nggak diangkat, gimana dia keluar nantinya, ya kan? Sebelum mujizat terjadi itu ada langkah-langkah ke situ. Bagi Yesus, sebelum Yesus melakukan mujizat itu, membangkitkan Lazarus, batu itu harus disingkirkan dulu. Kalau Anda dan saya mau melihat karya Tuhan, sekalipun nampaknya sekarang sudah terlambat, singkirkan ragu-ragu, singkirkan kebimbangan, singkirkan itu ocehan dan omelan, keluhan, percuma ratapan-ratapan. Ratapan tidak mendatangkan kuasa, tapi iman. Singkirkan, angkat batu itu. Belajar untuk tegas. Kalau kondisi semakin susah di depan, aku harus makin kuat. Jikalau gunung ini membawa aku, perjalanan hidupku ke depan itu malah menanjak, berarti saya harus bawa tongkat. Kokohkan hatimu dengan firman. Isi bensin dan peluru. Jangan malahan kita itu mendengarkan suara sendiri di dalam diri kita. Karena suara kita cenderung pesimis sebagai manusia. Justru kalau kita pesimis, cari janji. Justru kalau kita empty, kalau kita merasa hampa, merasa kosong dengan semangat, minta orang lain semangatkan. Doa-doa mereka bisa mengangkat kita. Doakan aku ya, tidak ada salahnya dengan kalimat itu. Itu bukan kalimat kekalahan, itu permulaan kemenangan. Kita rendah hati aja, please pray for me, supaya aku kuat menghadapinya. Nanti lihat ya, bukan hanya Anda tabah, Anda akan keluar sebagai pemenang. Jangan hadapi sendiri. Yesus berkata, angkat batu itu. Itu menunjukkan bahwa our Lord has a strong heart. Tuhan kita punya hati yang kuat. Iya kan, Yesus anak Allah, mungkin kita bisa berdalih. Jangan lupa loh, Yesus juga 100% manusia seperti kita. Tuhan Yesus waktu dibaptis itu, turun Roh Kudus ke atasnya. Selama masa pelayanannya di atas muka bumi, Yesus bergantung dengan roh yang sama, yang sekarang tinggal di dalam diri Anda dan saya. Jadi sumber kuasa itu terbuka untuk kita juga. Bahwa kita juga bisa punya a strong heart, kita juga bisa memiliki hati yang kuat. Yesus berkata, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, coba lihat ya, manusia biasanya akan menyanggah. Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari
ia mati. Sebenarnya Tuhan mau melakukan mujizat itu mudah, tapi manusia yang suka membuat komplikasi. Sebenarnya iman itu simpel-simpel aja. Yang rumit itu pikiran kita. Maria juga sama. Memang sih sangat-sangat lumrah. Yang dia sampaikan itu informasi, itu fakta. Tuhan, ia sudah berbau. My brother atau saudaraku ini udah baunya gak enak. Karena dia sudah jadi mayat selama 4 hari. 4 hari ini ia sudah mati hampir seminggu loh. Dan jangan dibuka. Manusia itu kalau sudah melepaskan harapan itu seperti apa ya? Seperti misalkan kalau zaman waktu saya kecil lihat teman-teman main layang-layang. Saya juga pernah sih main layang-layang. Anda pernah nggak? Lalu waktu layang-layangnya kena layang-layang orang lain, lalu putus senarnya. Waduh, cuma tinggal lihat, bye-bye. Apalagi itu layang-layang kesayangan, udah dihias-hias. Yang besar lagi, aduh diambil orang atau terbang. Inilah imannya Marta. Dia berkata, Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Jangan lupa, dalam Kristus tidak ada kata terlambat. Kalau Tuhan gak berkata apa-apa, ya apa kata. Tapi Tuhan sudah bilang sebelumnya di ayat-ayat atas tadi ya. Saya kasih aja langsung, saya kasih aja ceritanya, background story. Tuhan udah bilang sama dia, akulah kebangkitan. Kalau kita sudah terima rema, berarti itu akan terjadi. Lain cerita kalau itu sugesti. Ini bukan sugesti. Marta sudah menerima pewahyuan dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu kebangkitan. Kalau aku hadir hari ini, bukan nanti suatu hari orang mati dibangkitkan. Akulah kebangkitan. Kebangkitan bisa terjadi kapanpun saja. Kalau aku menghendakinya. Dengan kata lain Tuhan sedang membuat sebuah statement atau pernyataan. Kamu harus beriman. Bukan pada event di akhir zaman. Tapi Tuhan itu maha kuasa. Kapanpun dimanapun. Asal kamu masuk di dalam kairos atau masuk dalam waktu ilahiku. Apa yang kukatakan pasti akan terjadi. Masuklah dalam zonanya Tuhan. Masuklah dalam horizonnya. Masuklah di dalam dunianya Tuhan. Jangan tarik Tuhan turun ke duniamu dan duniaku yang pesimis. Yang tidak percaya itu. Berkali-kali Yesus menegur murid-muridnya. Bukan Marta maupun Maria. 12 murid itu. You of little faith. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Hai kamu yang tidak beriman. Dalam hal ini sekarang Tuhan juga sedang mengoreksi Marta. Lalu ayat 40 Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Loh, tadi kan aku sudah bilang sama kamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah, ya kan? Tuhan tuh gak pernah kasar. Gini ya, kalau ada orang berdoa belum memperoleh mujizat, janganlah Anda tuduh dan tuding dia dan berkata kamu kurang beriman. Yang boleh tegur gitu hanya Tuhan. Karena Tuhan itu sempurna. Kita selama masih gak sempurna, sama-sama gak sempurna, jangan saling mendahului. Saya nggak pernah loh kalau doain orang yang nggak sembuh lalu saya beritahu kamu kurang beriman. Enggak, kalau memang ada satu orang yang saya perlu tuduh, saya akan tudingkan jari kepada diri sendiri. Saya nggak akan pernah mendakwah. Karena pasien-pasien Allah atau orang-orang yang datang kepada kami untuk didoakan itu, mereka itu jiwanya berharga. Perasaannya itu sangat penting. Kami akan menjaga seperti biji mata. Never ya. Jangan pernah lakukan itu kalau Anda pelayan Tuhan. Saya juga gak pernah tuduh diri sendiri kok. Asal kita udah tulus sama Yesus, kita berdoa. Sembuh gak sembuh kan, Tuhan yang urus. Asal kita percaya. Pengharapan itu gak mengecewakan. Lebih baik kita itu sampai mati dalam pengharapan. Daripada hidup gak mau percaya Tuhan. Tapi dalam hal ini Tuhan tegur Marta. Loh Marta, ginilah kira-kira bahasa sehari-hari. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, loh aku kan sudah beritahu. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, lihat ya Yesus ya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Luar biasa loh, Tuhan Yesus ini berdoa begini untuk jadi contoh bagi kita. Tuhan gak perlu berdoa sebenarnya, karena Tuhanlah doa. We need to pray, but He is the prayer. Ya kan? Kalau kita berdoa, kita doa dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Kita ini perlu berdoa. Tapi
Tapi Tuhan itulah sang doa. Dialah ya dan amin. Dialah sang firman. Tapi Tuhan doa begini untuk ngajarin kita. Nanti juga di ayat berikutnya dikatakan, karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ya kan? Jadi dia ucapkan doa ini, Tuhan Yesus, demi kita. Dan coba kita telusuri cara Yesus berdoa. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan yang berharga. Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Belum apa-apa, mujizat belum terjadi. Yesus sudah berkata, aku bersyukur, bukan panik sendiri. Orang kalau percaya Tuhan sudah terlambat dalam hal ini, atau dalam hal apapun yang Anda gumuli, orang itu nggak akan bisa bersyukur. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan, tuduhan, dan kepanikan. Tapi Yesus berkata, aku mengucap syukur kepadamu. Betapa indah. Karena engkau telah mendengarkan aku. Belum berdoa kok sudah yakin didengarkan. Ini luar biasa loh. Iman memang harus GR sih. Kalau nggak GR namanya bukan iman. Gede rasa gitulah ya. Itu slangnya bahasa Indonesia kalau yang menyaksikan ini dari yang nggak biasa dengan bahasa jalanan. Kita kalau mau sama Tuhan itu harus gede rasa, harus berbesar hati. Iman tuh gitu. Sebesar-besar hati kita, tetap iman kita biji sesawi kok. Jangan pernah kita merasa kita bisa outsize His miracles. Iman kita bisa lebih besar, lebih gede daripada mujizat yang akan diberikan. Never. Don't worry. Jangan khawatir. Besarkan iman. Sebesar-besarnya paling cuma utuh, bulat, biji sesawi yang kecil, lebih kecil daripada padi. Di sini Tuhan berkata, karena engkau ya Bapa telah mendengarkan aku. Belum mulai doa, sudah bersyukur doanya didengarkan. Coba, itu berkata apa tentang doa Yesus? Doa itu adalah nafas iman. Jangan pernah berdoa kalau nggak beriman. Dan kalau beriman, jangan ragu untuk berdoa dan minta. Belum minta, belum mengajukan proposal, sudah berkata, thank you ya, sudah didengarkan. Wah, luar biasa. Saya kagum sekali pada anak Allah. Aku tahu, bukan aku diberitahu, tapi tahu dengan segenap hati bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ayat 42 mengajari kepada kita that we must put our faith in the receiver of our prayer. Kita harus meletakkan iman kita pada Dia yang mendengarkan doa kita. Jangan kita letakkan iman kita pada doa kita. Nanti kan kita akan uji-uji diri, nggak selesai-selesai nih. Kita akan evaluasi, introspeksi, selalu akan merasa kurangnya, aduh aku kurang ini, aku kurang itu. Masa mungkin Tuhan akan mendengarkan doaku? Mungkin kalau ditambahi puasa atau gimana, atau doanya lebih yakin gimana. Diiman-imani gitu, baru merasa mantap. Atau kalau didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Kalau Anda meletakkan terlalu banyak emphasis atau penekanan dan iman kepada pendoanya, percayalah, kelihatan banyak celahnya. Gak jadi tuh iman. Iman itu pasti akan gak utuh, gak bulat, akan retak-retak. Tapi kalau kita letakkan iman kita seperti doa Yesus pada Dia yang menerima doa kita, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Wow, ini karakter Allah. Dia selalu mendengarkan kita. Bukan karena kita sempurna, tapi karena Dia mengasihi kita. Karena Dia setia. Yesus letakkan imannya hari itu sebagai anak manusia pada Bapa yang mendengarkan doa. Pada moralnya dan karakternya. Then, we no longer see our shortcomings. Kita tidak akan melihat lagi kelemahan, kekurangan kita sebagai rintangan doa kita sendiri. Kita melihat semakin lemah kita, semakin besar anugerah yang menjemput kita. Ini ajaib. Doa Yesus ini penuh dengan hikmat. Aku tahu, ayat 42 sekali lagi ya, bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, saya ulangi lagi kalimat terakhir di ayat 42. Supaya mereka percaya, yaitu supaya kita percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jangan hanya taruh iman pada Dia yang menerima doa kita, taruhlah iman juga pada pengantara doa kita. Kita kalau doa selalu di dalam nama Yesus. Doaku kupanjatkan di dalam nama Tuhan.
Dialah pengantara doa kita, bukan hanya penerima doanya, tapi pengantaranya. Bukan hanya the receiver of our prayer, but the mediator of our prayer. Saya kalau berdoa, doa saya dijawab bukan karena manis kata-kata saya atau fasilida. Doa saya dijawab bukan karena saya itu sempurna. Doa saya dijawab karena dipanjatkan dalam satu nama. Catat itu. Doa saya dan doa Anda dijawab karena dipanjatkan dalam satu nama. Nama Yesus. Supaya mereka percaya pertama kepada Bapa, supaya mereka percaya kepada aku. Ini kata-kata Tuhan sesungguhnya. Supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus juru selamat. Kalau kita sempurna kan kita nggak butuh dia. Justru karena kita ini orang berdosa yang nggak sempurna dan doa kita itu nggak layak diterima. Tapi gara-gara di send buttonnya atau tombol kirimnya itu nama Yesus, itu bukan mantra. Tapi karena kita berdoa tulus pada Yesus itu nyampe ke Bapa. Bukan karena doa kita tulus, tapi karena dipanjatkan dalam nama Yesus. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Wow, dengan suara keras ya, bukan dengan murmuring atau bukan dengan menggumam. Lazarus, keluarlah. Faith must be loud. Faith doesn't have to be large. Iman gak harus besar. Itu yang selalu digembar-gemborkan orang kan. Aduh imanku kecil. Atau aduh aku kalau bisa punya iman segede orang itu, imannya sebesar dia. Enggak. Iman itu enggak perlu besar. Iman itu harus lantang. Jelas. Keras. Suaranya harus keras. Makanya kalau berdoa itu jangan tanggung. Kalau saya berdoa sungguh-sungguh. Kalau saya tengking setan, saya enggak berkata dalam nama Yesus. Saya akan berkata dalam nama Yesus. Bukan di volume suaranya, tapi kemantapan hatinya. Orang yang mantap enggak akan ragu. Orang yang mantap tidak akan lembek. Orang yang mantap tidak akan kayak orang kalau nggak percaya diri gitu, seperti misalnya kita sendiri atau orang lain bicara sama kita, kalau betulkah, betul nggak ini kamu yang lakukan? Iya, nggak jelas itu loh. Mulutnya pun tidak mengutarakan, tidak mengucapkan suara yang bisa yang mudah didengarkan. Orang harus menjemput suara orang itu. Apa kamu ngomong apa? Apa Anda bilang apa? Iya. Orang yang malu-malu. Nggak bisa. Faith must be loud. Faith doesn't have to be large. Berserulah dia dengan suara keras. Orang yang telah mati itu datang keluar. Lihat ya ayat yang terakhir. Orang yang mati itu datang keluar. Kain dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu. Dan biarkan ia pergi. Coba lihat ya, tadinya mereka mengira Yesus terlambat. Memang sih 4 hari telat. Tapi ingat ya, kalau Allah datang terlambat, sebenarnya dia bukan telat. Dia menguji iman kita. Dan kalau seolah dia terlambat, nanti waktu mujizat terjadi, segala sesuatu terjadinya begitu cepat. Kita yang malahan telat. Maksud saya apa? Tadinya kan mereka kira Yesus terlambat. Tapi waktu terjadi mujizat, lihat sekarang siapa yang di belakang. Sampai Yesus harus cepat-cepatin mereka. Yesus berkata, ayo buka kain-kain itu. Cepet dong biarin dia pergi. Wong ini orang kok bukan mayat, kok masih dibungkus dengan kain kapan. Kok mukanya masih tertutup dengan kain peluh. Makanya jangan mengeluh. Kenapa Tuhan lambat? Nanti kalau mujizat terjadi, Anda nggak ready. Infrastrukturnya belum ada. Sifat karakternya belum nyampe. Waktu kemuliaan dinyatakan, waduh ternyata wadahnya nggak ada di sana. Tidak bisa menampung semua berkat yang Tuhan beri. Tidak bisa bahkan memanage atau mengatur semua mujizat yang terjadi. Makanya itu sebelum mujizat terjadi, mari kita sungguh-sungguh persiapkan diri. Jangan tuduh Tuhan terlambat. Karena waktu Tuhan mujizatnya terjadi, segala sesuatu terjadinya akan terlalu cepat. Hingga nanti kita menemukan diri kita berada di baris paling belakang. Ternyata kita yang telat. Paham maksud saya? Tuhan bilang 4 hari terlambat datang. Tapi sekali mujizat terjadi, mereka melongo saja. Kasihan tuh Lazarus, pria itu masih kain kapan. Ini manusia sekarang sudah hidup kembali. Kok masih jadi mumi? Ayo cepet.
quick. Kata bukalah kain-kain itu. Anda bisa rasa nggak tonasi Tuhan? Seperti terburu-buru, tergesa-gesa. Ayo dong buka kain itu. Jangan hanya dipelototin saja, jangan hanya diliatin. Cepat buka kain itu, biarkan dia pergi. Let him go. He's alive. Dia hidup. Haleluya. Saya kasih rangkuman dia, tidak ada kata terlambat sebagai berikut. Ada 3 poin seperti biasanya. 1. Tantangan yang berat justru menjadikan hati kita kuat. Itulah artinya masyigu. Bukan hanya belas kasih, tapi strength of heart, kekuatan hati. Ingat ya, Tuhan tidak ada kata terlambat. Kalau kelihatannya mujizat kok nggak datang-datang, kuatkan hatimu. Justru hati kita harus semakin bandel. Semakin percaya, semakin berharap sama Tuhan, semakin bersyukur, semakin masyigu. Tantangan yang berat itu bukan kutukan. Tantangan yang berat itu adalah berkat. Justru menjadikan hati kita makin kuat. Coba lihat ya, orang yang nggak pernah mengalami tantangan karena nggak berbuat apa-apa dan tidak berbuah. Lihat orang-orang seperti itu. Nggak kuat-kuat juga. Siapa bilang absennya masalah itu membuat kita kuat? Bukan. Tapi hadirnya Allah yang membuat kita kuat. Termasuk di tengah-tengah masalah kita. Tantangan yang berat justru jadikan hati kuat. 2. Tuhan sanggup membatalkan kata terlambat sudah. Tuhan tegur Marta. Loh, kan aku sudah ngomong sama kamu. Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Kalau kamu percaya saja, kamu kan lihat kemuliaan Allah. Ya kan? Aku kan sudah bilang kalau aku kebangkitan. Bukan nanti akhir zaman. Akulah segala zaman. Allah segala zaman. Wow, Tuhan sanggup membatalkan kata terlambat sudah. Pastor Philip, udah terlambat, dalam kasusku udah telat. Gak mungkin aku bisa diampuni. Siapa bilang? Aku gak mungkin bisa bertobat. Menurut siapa? Hidupku masa lalu itu, wah tuh, semua itu kegelapan. Saya itu betul-betul sangat tertanam dalam kuasa gelap. Masa mungkin saya bisa hidup baru? Nanti saya mau makan apa kalau saya hidup baru? Itu menurut Anda. Menurut kita yang kurang percaya. Bagi Tuhan gak ada namanya terlambat. Orang yang suka mengeluh terlambat sudah. Too late my brother. Too late my friend. Justru orang yang suka ngomong gitu harus bertobat. Ketiga, orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Catat aja. Ini kalimat ya. Ini nomor 3 ini merupakan rema dalam hidup saya. Kadang-kadang waktu saya itu pikirannya jadi rumit sendiri. Saya merem dengan ini. Pokoknya. Yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Udah, ini saya jadikan pegangan dalam hidup saya di masa-masa kritis dalam hidup saya, di masa-masa krisis. Saya akan, krisis kepercayaan maksud saya. Saya akan selalu mengucapkan kalimat ini. Asal aku percaya, only believe all things are possible. Asal aku percaya saja aku akan melihat kemuliaan Allah. Let your faith be simple. Iman itu harus simple aja, sederhana. Yang membuat rumit itu pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita komplikasi, udahlah kembali ke iman aja. Taruh semuanya. Toh kita nggak tinggalkan berapa hari. Masuk hadirat Tuhan secara sengaja tutup pintu di belakang. Itu paling kan cuman 1 jam atau berjam-jam. Nggak ada salahnya kalau saya sudah keruh. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bahkan nggak ngerti harus mikir gimana. Saya masuk hadirat Tuhan. Saya akan nyanyi-nyanyikan. Saya akan terus mengucapkan kalimat ini, Tuhan, aku percaya kepadamu. Entah gimana melawan arus, aku tetap taruh percaya pada Yesus. Somehow, pokoknya pasti Tuhan buka jalan. Orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Waktu pikiran saya menjajah, saya akan kembali sederhana. Saya masuk hadirat Allah. Just percaya saja. Biasanya, keluar dari ruang doa saya, pikiran saya jernih. Tiba-tiba tadinya hanya lihat problema, sekarang lihat solusi. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan akan melihat Allah. Bukan hanya kemuliaan Allah, mereka akan melihat Allah bekerja. Bukan hanya solusi diberi, nanti mujizat pun terjadi yang di luar kendali kita. Tuhan akan bekerja dan turun tangan atas hidupmu. 3 poin ini, catat baik-baik. Tidak ada kata terlambat, rema yang kita terima. Tantangan yang berat justru menjadikan hati kita kuat. 2, Tuhan sanggup membatalkan kata terlambat sudah. 3, orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Saya ingin Anda melakukan sesuatu di komentar maupun di live chat. Tuliskan apa yang Anda anggap sudah terlambat.
dan Anda mau mengharapkan mujizat. Apa yang terlambat, tapi justru Anda minta agar Tuhan memberikan mujizat di sana. Mungkin itu relationship, hubungan, mungkin itu kesehatan yang sudah mundur, sakit penyakit yang parah. Atau mungkin ya tadi, relationship atau hubungan tadi yang sudah kayaknya nggak mungkin bisa pulih. Atau kondisi di sekeliling Anda, atau keadaan di dalam hatimu. Aku ini udah jauh dari Tuhan. Nggak tahu, apapun itu, tuliskan sekarang. Saya mau doakan Anda. Tuliskan apa yang menurut Anda, secara manusia nih, apa yang menurut Anda sudah terlambat. Tapi hari ini Anda mau percaya mujizat. Tuliskan, saya akan doakan. Cepat dituliskan, karena saya akan tumpang tangan dulu. Anda juga bisa mengulurkan tangan kalau Anda sudah selesai nanti menuliskan. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Mari, saya bawa semua yang kata keluarga saat teduh terlambat ke tahta Tuhan di mana ada mujizat. Ya, tahta kasih karunia itu untuk menerima rahmat. Ya Tuhan, jamahlah situasi itu atau kondisi itu atau keadaan atau ya itu yang mereka katakan sudah telat. Di dalam nama Yesus putar balikan, kau sanggup membatalkan kata too late, terlambat sudah. Demi nama Yesus. Haleluya. Anda bisa letakkan tangannya. Saya merasakan ada satu orang yang memikir-mikirkan untuk tidak lanjut kuliah karena kondisi ekonomi. Jangan, tidak ada kata terlambat, cepat Anda mendaftar. Kayaknya Anda sudah lewati 1 semester. Daftar, Tuhan nanti akan cukupkan. Lihat nanti setelah saya berkata ini, Tuhan buka tingkap langit. Di dalam nama Yesus Kristus. Ada satu orang lagi yang puntung tengah-tengah. Dia hampir aja mendapatkan S2 atau master degree-nya. Tapi dia terpaksa quit. Pumpung masih bisa dilanjutkan. Lanjutkan segera. Jangan berhenti. Saya kok merasakan ada beban Roh Kudus berkata tentang sekolah beberapa orang. Dalam nama Yesus. Ada seorang suami yang mau kembali ke istrinya tapi sudah terlalu terluka itu istrinya. Dikhianati terus-menerus berkali-kali. Nggak ada kata terlambat. Minta maaf, saya doakan hati istrimu yang kepahitan akan Tuhan lembutkan. Di dalam nama Yesus Kristus, saat ini juga aku deklarasikan dan dengan iman I speak healing for that relationship. Kesembuhan untuk hubungan tersebut di dalam nama Yesus. Progressive healing kata Roh Kudus. And regressive cancer. Progressive healingnya, kesembuhannya progresif, tidak instan. Tapi cancer atau kanker Anda yang stadium 3 itu akan regress, akan terjadi kemunduran. Maksudnya kemajuan dalam hal kesehatan, tapi kankernya itu mundur teratur. Nanti Anda ke dokter lagi, dari stadium 3 akan turun lagi 2, 1. Dari penyebaran lalu hilang semua penyebaran itu masih ada di tempat asalnya, lokasi awal kanker itu. Tapi nanti setelah datang lagi, itu nggak ada sudah. Kankernya itu countdown 3, 2, 1, 0. Dalam nama Yesus Kristus. Untuk pasien kanker tersebut, aku tengking kankernya di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, God is so good. Saya bisa rasakan hadiratnya manis sekali. Manis sekali. Dapatkah Anda merasakan hadirat yang sama itu? Tuhan tidak terlambat. Dia sengaja datang 4 hari telat. Untuk mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu tepat waktu dan mujizatnya datang cepat. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Kedua tanganmu terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan yang selalu tepat waktu. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.